Baik, silakan Bu Koko. Terima kasih Bu Pepe telah bisa mendampingi saya dalam pasca observasi ini gitu, bisa langsung saya mungkin bisa dipantau dan dilihat. Baik, selamat pagi Ibu Lisna. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah saya baik. Iya ya, santai aja ya Bu Lis ya. Kita nggak akan apa-apa kok. Kayak kemarin aja ketika observasi kan Ibu dilihat dengan luar biasa. Ibu sudah melakukan observasi yang saya pantau dan kesemuanya itu mungkin apa namanya sudah cukup baik. Kira-kira nih apa Bu tujuan kita hari ini? Apakah ada yang kita perbincangkan nih setelah observasi? Tujuan kita berdialog pasca observasi ini apa kira-kira menurut Bu Lisna? Kan kalau saya melakukan observasi, terus juga saya butuh penilaian dari Ibu apakah masih ada yang kurang atau hal apa yang harus saya perbaiki dalam belajar. Senang mendengarnya Bu Risna ya. Bu Risna ini orang yang kira-kira tidak berhenti di sana, ya ini selalu perbaikan dan menerima pendapat orang lain gitu. Itu modal yang luar biasa Bu Risna gitu. Eh, Berarti Bu Risna ingin membahas ya apa kemarin mungkin yang harus kita perbaiki dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya. Kemarin Ibu kan tentang siklus air ya gitu. Saya membawa lembar catatan juga Bu selama observasi dan saat ini kita diskusikan mungkin ya Bu ya sesuai keinginan Ibu. Tujuan kita ini di sini sekarang untuk merefleksi gitu apa yang telah Ibu lakukan selama observasi gitu ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap, siap. Siap siap Bu Lisna. Baik baik. Marilah Bu Lisna kita mulai dengan catatan refleksi Ibu ya mengenai pembelajaran yang telah berlangsung kemarin ya. Bagaimana nih perasaan Ibu dulu nih setelah mengajar tentang siklus air nih kemarin Bu gitu? Saya merasa pembelajaran berjalan dengan cukup baik Bu. Siswa terlihat antusias selama terutama saat melakukan eksperimen tentang siklus air. Mereka juga aktif dalam presentasi kelompok. Namun saya merasa masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, terutama dalam hal manajemen waktu dan memastikan semua siswa benar-benar memahami. Luar biasa ya, terima kasih Bu Risma telah bisa sharing memang nggak jauh-jauh seperti apa yang teman katakan Bu Risma dengan pengamatan saya waktu di kelas tentang Ibu Risma. Terima kasih Bu Risma telah berefleksi dengan jujur ya di sini. Saya juga mencatat Bu Risma beberapa hal positif selama observasi. Saya melihat siswa sangat antusias betul menurut Bu Risma barusan terlibat dalam kegiatan eksperimen dan presentasi gitu, tapi memang saya nampak ya ada beberapa anak yang dalam itu kurang begitu aktif dalam respon atau memberikan pendapat dalam diskusinya. Mereka tampak menikmati proses pembelajaran dengan menunjukkan pemahaman yang baik tentang siklus air, betul saya lihat itu. Namun gitu ya, saya juga melihat beberapa, nggak banyak sih gitu ya, area yang bisa ditingkatkan ya. Jadi kita coba bahas bersama ya. Kira-kira dari tadi Bu Risma ada hal Bu udah antusias tapi ada hal yang menurut saya kurang gitu tadi ya menurut tulisnya. Saya ingin Bu mendengar masukan dari Ibu. Kira-kira apa sih Bu yang ini yang kira-kira yang dapat diperbaiki dari kekurangan-kekurangan tadi Ibu? Ya Bu, saya merasa LKPD yang saya susun kurang bervariatif dan kurang menyesuaikan dengan setiap kebutuhan murid. Kedepannya saya akan mencoba mengemas LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid seperti dengan gaya belajar sesuai yang gaya belajarnya visual bisa mempresentasikan hasil diskusi atau siswa yang gaya belajarnya Audio ya, iya betul betul betul. audio mempresentasikan jika yang visual bisa menuliskan hasil diskusi ataupun yang estetik bisa menggambarkan tentang proses siklus air. Ya baik Bu ya, dan memang yang kemarin saya lihat Ibu dalam aktif juga ya, itu betul sekali menurut pendapat Bu barusan bahwa di sana penggunaan pembelajaran diferensiasi konten dan proses dalam diskusi mungkin ya Bu ya. Saya amati memang betul tadi kata Ibu KPD yang Ibu sampaikan masih secara umum gitu ya, belum memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda. Yang kedua tadi mengenai manajer waktu ya,
saya perhatikan bahwa waktu yang dialokasikan untuk eksperimen dan presentasi agak panjang, Bu. Ya, sehingga kesempatan anak untuk merefleksikan dan tanya jawab itu menjadi terbatas. Apakah Ibu merasakan hal yang sama? Ya, saya juga merasakan kalau pembelajaran dengan eksperimen itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Akibatnya, waktu untuk merefleksikan Tanya jawab dia tidak jawab maksimal. itu tidak maksimal, kurang dalam menjawabnya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk memberi batasan waktu yang telah yang lebih terprogram pada setiap aktivitas dan menggunakan timer atau alat bantu lainnya untuk meningkatkan siswa. Selain itu, saya juga bukan memprioritaskan pertanyaan yang paling penting untuk didiskusikan dalam satu. Intinya manajemen waktu ya Bu ya. Memang nggak mudah ya Bu ya dalam proses belajar. Kita udah mengemas kadang-kadang kelihatan baik ya, udah sempurna, tapi ada aja kadang-kadang kita asik ya dengan eksperimen, asik dengan dunia anak, sehingga kita melupakan hal itu. Tadi intinya menurut Ibu manajemen waktu yang harus diperbaiki. Tadi Ibu mau menggunakan timer mungkin ya. Itu juga ide yang bagus menurut saya Bu. Gitu sehingga Ibu tahu nih sesuai dengan rancangan yang modul ajar Ibu sudah tulis gitu. Sudah bagus kalau saya lihat modul ajarnya Ibu sudah tertata loh di apa di waktu manajemen waktunya. Tapi pas di pelaksanaan mungkin Ibu butuh seperti tadi ya latihan dan betul menurut saya ada peminat lah Bu, oh sekian menit saya harus apa gitu. Sehingga sampai selesai Ibu bisa apa, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan gitu. Dan mungkin Ibu bisa menerapkannya pada pertemuan berikutnya ya Bu ya. Gitu coba Ibu tadi yang Ibu katakan manajemen waktu menggunakan timer atau menggunakan pengingat waktu yang lain, Ibu terapkan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya Bu, saya ingin membahas tentang keterlibatan semua siswa. Saya melihat tadi kalau manajemen waktu ya yang kita katakan tadi, saya melihat kemarin waktu Ibu observasi bahwa ada beberapa siswa yang kurang aktif berpartisipasi, terutama saat presentasi. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini? Apakah sependapat atau ada yang Ibu sampaikan dengan hal ini? Ya, saya juga menyadari hal itu. Masih ada beberapa siswa yang asik dan kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Nah, saya sudah mencoba memberikan peran khusus dalam kelompok itu, tetapi mungkin saya perlu memberikan dukungan lebih kepada siswa. Oke, dari ketidakaktifan yang tidak merata, Ibu Lisa sudah memiliki program mungkin ke depannya untuk mengatasi siswa yang cenderung pasif dan tidak percaya diri, dan Ibu Lisa mungkin lebih secara personal pendekatan untuk memupuk keberanian anak untuk beride atau mengungkapkan pendapat. Benar Bu Lisna, mungkin Ibu bisa mencoba pendekatan yang berbeda ya, seperti memberikan latihan ya, latihan presentasi seperti Ibu barusan katakan ya, di kelompok kecil dulu mungkin ya Bu ya, dan sebelum mereka tampil di depan kelas. Ibu juga bisa memberikan Ibu udah apa seperti kata Ibu lah barusan udah baik bagus ya Bu ya. Terima kasih Bu Lista. Terima kasih dulu. Saya akan mencoba pendekatan tersebut dan melihat apakah itu bisa meningkatkan partisipasi. Baik Bu, sekarang mari kita bahas topik percakapan kita hari ini secara lebih detail Ibu. Tadi kan manajemen waktu dan proses diferensiasi yang dikembangkan ya. Apa yang menurut Ibu paling berhasil dalam pembelajaran ini? Menurut Ibu apa nih? Saya merasa penggunaan sistem yang sederhana yang sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep air. Mereka tampak sangat tertarik dan senang saat melihat proses evaporasi, kondensasi, dan verifikasi dalam model yang mereka buat sendiri. Setuju dengan Bu Risma ya. Memang setuju Bu, eksperimen itu memang sangat menarik ya, dan membawa siswa memahami konsep dan asik dengan dunianya secara konkret ya, tidak hanya secara pengetahuan atau teori saja, dia bisa terpraktekkan langsung. Saya setuju dengan Ibu. Apakah ada hal lain yang menurut Ibu perlu ditingkatkan selain tadi eksperimen yang membangkitkan daya tarik? Saya merasa perlu lebih banyak memberikan contoh nyata yang bisa mereka lihat sehari-hari agar mereka bisa menghubungkan konsep siklus air dengan pengalaman mereka sendiri. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan lebih aktivitas interaktif
Ibu ini memberikan contoh yang real ya tadi ya, yang real dengan kehidupan sehari-hari anak gitu. Itu ide yang sangat baik Bu Risma. Memberikan contoh nyata dan aktivitas interaktif bisa membantu siswa memang lebih memahami ya dan mengingat materi dengan lebih baik. Saya juga mencatat beberapa hal lain yang bisa Ibu pertimbangkan, seperti penggunaan media visual tambahan atau alat bantu lainnya untuk memperkaya pembelajaran. Itu mungkin yang harus ditambahkan juga oleh busnya selain tadi membawa ke hal dunia anak yang lebih real ya. Terima kasih Bu. Saya akan mencari referensi tambahan dan mempersiapkan media yang lebih bervariasi untuk pembelajaran berikutnya. Baik, Bu Risma ya, kita seru nih berbincang dengan Bu Risma ini ya. Jadi kita nyambung mana tujuan tadi yang ingin dipelajari dan apa perbaikan-perbaikannya. Sekarang mari kita buat rencana tindak lanjut nih ya. Tindak lanjutnya kira-kira agar belajar berikutnya nih ya bisa berjalan lebih baik dan lebih baik dari yang kemarin gitu. Sebetulnya udah baik sih, ada hal yang harus diperbaiki. Kira-kira apa yang Ibu rencanakan untuk pertemuan berikutnya untuk memperbaiki yang kekurangan-kekurangan Ibu tadi? Saya akan mencoba mengatur waktu dengan lebih baik, memberikan latihan observasi dalam kelompok kecil, dan mencari referensi tambahan serta media visual untuk memperkaya pembelajaran. Saya juga akan lebih fokus pada keterlibatan semua siswa dengan memberikan peran khusus dan umpan balik positif yang lebih spesifik. Bagus ya, udah memang udah kelihatan sih di Risma udah ada kreativitas siswa, tapi belum ya. Bu Risma dengan rencana-rencananya luar biasa, saya lihat sudah sangat baik rencana Ibu Risma. Saya akan terus mendukung Ibu dalam proses ini dan siap membantu jika ada yang Ibu butuhkan. Terima kasih banyak atas dedikasi dan kerjasamanya selama ini ya. Saya lihat Ibu Risma dedikasinya luar biasa buat anak-anak, selalu membawa perubahan-perubahan dan ingin mendengar hal-hal yang baru dan ingin berubah dan mendengar apa kata orang tentang harus diperbaiki yang lebih baik. Saya yakin dengan perbaikan yang Ibu rencanakan ya, pembelajaran akan semakin baik ke depannya. Terima kasih Bu. Saya sangat menghargai masukan dan kritikan Bu. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik pada murid-murid saya. Baik, Bu Rismawati, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Terima kasih atas waktu hari ini yang telah Ibu luangkan untuk mendengar apa yang masukan-masukan apa yang saya lihat. Sebenarnya kesimpulannya tidak banyak, Ibu, tapi memang harus ada yang diperbaiki dan saya dukung selalu sepenuhnya apa program-program Ibu dan kita selalu bisa berkolaborasi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sampai jumpa dan terima kasih pada waktunya. Assalamualaikum. Baik, kira-kira Bu Risma tadi ya rencana pengembangan yang Ibu Risma tadi kan mau misalnya manajemen waktu ya mau secara real. Kira-kira Ibu Risma itu apa kapan gitu yang akan dilaksanakan? Terus apa kira-kira yang bisa membantu siapa yang bisa membantu Bu Risma untuk menerapkan program tadi Bu Risma kan saya mau menerapkan misalnya manajemen waktu atau membuat secara real belajar, kira-kira siapa yang bisa mendukung program itu menurut Bu Risma membantu? Saya pasti semua guru ataupun sekolah bisa membantu dengan Oh iya lingkungannya Bu, betul yang bisa bantu kita kolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat, mungkin dari lingkungan juga saya sebagai kepala sekolah juga bisa bantu. Kira-kira kapan nih Bu Risma mau mempraktekkan hal ini? secepatnya di pelajaran selanjutnya. Mungkin seminggu ke depan ya Bu ya. Saya ingin tahu lagi, nanti kita bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Saya ingin tahu lagi bagaimana nih progresnya dari rencana Bu Risma tadi, terus tadi dibantu dengan rekan-rekan sejawat, atau Bu Risma bisa melihat referensi lain di aplikasi YouTube atau apapun itu ya Bu ya. Kita sharing kembali dan saya mau lihat progres selanjutnya. Terima kasih Bu Rismawati atas perbincangan kita yang seru ini dan mudah-mudahan saya bisa melihat progres yang lebih baik. Mungkin sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
udah